Sebenarnya salah satu yang tadi setelah ini ada sisi ekonominya ya, dari ngomongin potensi itu ada sisi ekonominya yang kemudian produksi oleh pengrajin ya, kita akhirnya pengen berperan gitu untuk menaikkan juga ekonominya mereka, kesejahteraannya para pengrajin. Dari dulu yang tadinya cuma suami istri, sekarang udah hampir 50 pengrajin itu bersama kita untuk memproduksi produk-produk yang distribusiin sama Dekayu. Nama aku Nia Dekayu atau Nia Fernanda. Saya adalah Director of Dekayu Indonesia. Jadi aslinya dari Yogyakarta dan sekarang dari 2017 itu membangun dekorasi kayu untuk jadi brand Dekayu. Awal mulanya sebenarnya idenya tuh dari sederhana, karena kalau di Jogja kita ini kan kaya banget sama kerajinan kayu. Kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Malioboro, ini banyak nih produk-produk kayu yang kemudian jadi dekoratif. Nah, saat itu kita ngelihat kalau sebenarnya produk ini tuh nggak cuma dekorasi aja, tapi sebenarnya juga punya nilai fungsi keseharian yang bisa dipakai sehari-hari. Nah, di situ kami hadir menambahkan added value dari produk kerajinan untuk bisa dipakai sehari-hari. Waktu itu bertemu sama satu orang pengrajin yang kemudian dia bersama istrinya gitu ya, dan waktu itu kita istilahnya berdua, saya dan partner itu untuk mengencourage untuk punya produk yang awalnya dia ekspor nih under name. Waktu itu akhirnya kita bikin yang tadi bisa dipakai sehari-hari dan kita pasarkan secara digital. Jadi idenya awalnya hanya seperti itu gitu. Jadi gimana caranya? Waktu itu kita fotoin, kita bikin beberapa sampel, kita fotoin di rumah, masih di garasi rumah, dan kemudian kita posting ke Instagram. Nah, di situ waktu itu kita coba menawarkan ke teman-teman yang food photographer atau yang buat foto produk. Di situ kita tawarkan sebagai opsi properti foto selain yang kan biasanya pakainya porselin, keramik. Nah, kita juga tawarkan kayak kayu bisa loh untuk jadi opsi dia properti foto gitu. Malah properti foto dulu Mas. Jadi pertama kali kita punya produk itu coaster wood slice dari irisan kayu, jadi kelihatan teksturnya, karena memang dari awal misinya kita itu mau ke arah natural, yang kayunya memang tekstur kayu itu kan sebenarnya udah unik ya. Tekstur kayu itu setiap kayu punya ciri khasnya, dan kita nggak nambahin warna, kita nggak melakukan edit tentang tekstur kayunya yang kemudian itu menarik gitu untuk dijadiin properti foto gitu. Jadi awalnya malah dari situ dulu, belum punya varian produk yang kayak sekarang gitu, cuman baru punya coaster itu dengan berbagai ukuran. Jadi ada yang ukuran 10 cm, ada yang medium itu sekitar di atas 15 sampai 20 dan di atasnya gitu. Jadi sama-sama coaster tatakan, tapi memang ada beberapa ukuran. Itu setahun pertama kita awalnya ada properti foto, sambil kita develop 1 tahun itu ke proses produksi. Jadi karena tadi kita misinya adalah membuat produk ini bukan cuma dekorasi tapi beneran dipakai, jadi kita mikirin banget gimana produk ini food grade, produk ini aman bersentuhan dengan makanan, misalnya perawatannya gimana nanti kalau pas dicuci. Jadi kita 1 tahun itu fokus untuk develop produknya. Nah, dari situ mulai kita punya yang basic nih, talenan, piring, mangkok gitu ya, untuk varian yang bisa dipakai sehari-hari dari yang aktivitas makan. Jadi kita memang awalnya dari tableware dulu. Kemudian 2000 orang mulai kenal dari digital, terus kita mulai punya beberapa varian, dan waktu itu sebenarnya ide sederhananya adalah kita kalau pengen orang itu nggak beli satuan, tapi kalau misalnya di kayak di makanan itu kan kayak paketan tuh, dapat nasi, ayam. Nah, kita idenya gimana kalau kita bikin satu paket. Nah, baru di situ kita bikin satu set fungsional, dan ternyata ada pandemi. Jadi waktu pandemi, nah
Nah itu akhirnya kita kemas dalam as a hampers atau gift. Nah dari situ kita develop produk dalam bentuk gift, dan itu ternyata makin diterima di masyarakat sampai akhirnya sekarang itu jadi majority produk kita tuh. Makanya ada kayu namanya wooden craft and gift. Dan sekarang juga merambah ke corporate hampers atau corporate gift gitu ya, untuk merchandising di korporasi. Sebenarnya kalau ketertarikannya karena aku ngelihat potensi di Jogja. Jadi Jogja ini kan kaya banget dengan pengrajin, kayak mulai yang serat alam, mulai yang kain gitu ya, dari batik juga termasuk dengan kayu. Jadi pengrajin ini sudah dari tahunan. Bahkan dulu kalau saya bertemu dengan pengrajin kami itu udah 3 tahun dia hidup dari memproduksi materialnya kayu. Bisa jadi dibikin topeng, bisa dijadiin mainan, bisa dijadiin juga sendok garpu gitu. Dan sebenarnya mereka punya sisi handcraft itu yang luar biasa istimewa. Jadi saya ngelihat potensi itu sebenarnya, dan kemudian produk ini kenapa di lokal nggak banyak yang pakai ya gitu, bahkan malah didistribusikan keluar waktu itu dan under name. Selain itu juga ada kegelisahan dari pengrajin yang saat itu kalau misalnya didistribusikan keluar itu mereka punya isu di cash flow harian, karena kan kalau ekspor atau keluar itu kan kuantitinya banyak, mereka baru akan dapat uangnya itu baru nanti tuh 6 bulan 3 bulan setelah mereka selesai semua proses produksi. Nah kami hadir di situ harapannya bisa mempercepat ya dapat cash flow harian. Jadi waktu itu kita akhirnya bersama-sama pengrajin, mereka bisa dapat mingguan bahkan, jadi bisa hidup dari mereka memproduksi barang, kita serap, kemudian dia juga kita bantu untuk standarisasinya, kita bantu untuk mesinnya, kita bantu dia standarisasi biar kapasitas produksinya sekarang juga jadi besar gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilangin dulunya dari mana, mungkin dari ngeliat potensi kali ya. Salah satu yang tadi setelah ini ada sisi ekonominya ya, dari ngomongin potensi itu ada sisi ekonominya yang kemudian kalau ini sangat berinteraksi langsung diproduksi oleh pengrajin ya, kita akhirnya pengen berperan gitu untuk menaikkan juga ekonominya mereka, kesejahteraannya para pengrajin. Dari dulu yang tadinya cuma suami istri, sekarang udah hampir 50 pengrajin itu bersama kita untuk memproduksi produk-produk yang distribusiin sama The Kayu. Sebenarnya kita prinsipnya lebih ke arah kolaboratif yang lebih pas, karena kami membersamai bentuknya para pengrajin, jadi bukan undernya langsung gitu ya di The Kayu, tapi menjadi key partnernya The Kayu untuk resource produk gitu. Jadi lebih ke arah kolaboratifnya, dan misalnya contohnya penentuan harga pun gitu, kita selalu dimulai dari produksi dulu. Jadi pengrajin harus dapat dulu gitu, harus punya cukup dulu buat dirinya, baru nanti akan ke kita gitu. Jadi bukan berarti kita pengen dapat semurah-murahnya, nggak, malah pengen ke situ, tetapi mereka harus cukup dulu bisa hidup, karena kalau mereka juga bisa growth, bisa mikirin produk baru, bisa membantu istilahnya bisa growth ya, kita juga akan growth. Dan selama ini jalan berapa tahun ya, 6 tahun berarti ya, itu kita oke dengan sistem kolaborasi itu. Sekarang nggak cuman Jogja aja akhirnya, jadi dulunya memang mostly kita Jogja, kita semua pengrajinnya ada di Wonosari. Sekarang udah ada beberapa sub gitu ya, kalau di total ya udah hampir 50 handcrafter gitu pengrajinnya. Kita juga ada beberapa yang harus mengambil produk yang dari Jepara, yang ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Jawa Timur. Nah itu karena memang itu pengembangan produknya jadi sekarang melebar gitu, nggak cuma dari Jogja aja. Balik-lagi karena ada kebutuhan. Jadi setelah kita mulai secara penyebarannya nasional, kayak seluruh Indonesia kita bisa distribusikan. Nah kita juga ada beberapa yang bayar luar negeri nih.
Jadi permintaan seperti akan diekspor, didistribusikan ke luar negeri, dan kadang permintaannya berbeda dengan taste-nya yang ada di lokal. Kalau di lokal itu suka yang bright, yang glossy, sedangkan kalau di luar kadang mintanya matte, finishingnya kayunya lumayan cenderung gelap gitu. Jadi dari situ kita membuka opportunity untuk pengrajin juga yang di luar Jogja yang mungkin resource-nya bisa terpenuhi dengan tadi karakter kayunya, karakter finishingnya. Nah itu akhirnya kita bantu juga gitu untuk supply barangnya, jadi kerjasama nih, jadi kolaborasi gitu. Kita ini expertise-nya sebenarnya di kayu jati. Jadi kayu jati ini ada beberapa resource-nya. Pertama dari hutan rakyat, itu memang ada di Wonosari. Yang kedua juga dari kayu perhutani gitu, dan kami juga menggunakan sertifikasi V-Legal SVLK itu yang kejelasan tentang legalitas kayu gitu, dan itu juga kami memiliki itu untuk kami punya prinsip kalau kayu itu harus aman, sisi baik legalitasnya, sumber kayunya, juga ketika sudah jadi produk baik dia food safe, food grade-nya gitu. Karena kita tadi misinya adalah daily use atau sehari-hari, kalau misalnya kita ditaruh di tempat department store misalnya atau supermarket, kita tuh nggak pengen ditaruh di tempat oleh-oleh, tapi kita pengen banget produk kayu ini, misalnya piring kayu itu juga disejajarin sama piring keramik, melamin, plastik, ya kayu gitu. Jadi memang misinya kita adalah fungsional, dipakai sehari-hari, bukan sebagai oleh-oleh gitu. Harga kita ada dari 10.000 sampai mungkin 200.000 tergantung ukuran, customize yang rumitnya seperti apa. Memang dari awal misinya pengen membanjiri produk kayu se-Indonesia gitu ya. Jadi kita hampir seluruh kota besar di Indonesia, mulai dari Sumatera, ada di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur, itu kita udah pernah kirim semuanya. Itu juga dibantu karena partner-partner ekspedisi yang bisa menjangkau tempat yang terpencil gitu ya, kita jadi terbantu. Kemudian kalau di luar negeri kita dari 2020 itu sebenarnya sudah menerima kiriman keluar, tetapi belum sebagai eksportir, jadi langsung ke end user. Itu kita kirim juga ke Singapura, ke Malaysia, kemudian terakhir kami kirim juga ke Australia, kan ke Jerman, itu juga kirim langsung ke, bahkan sekarang udah mulai kita membuka juga opsi sebagai eksportir gitu ya, harapannya karena secara legalitas kami sudah mumpuni untuk bisa ke arah sana. Kita itu sebenarnya kayak channel penjualan, jadi pilihan kita sebenarnya kita mau nyasar market lokal atau manca, karena pada intinya dua ini tuh punya perbedaan karakteristik gitu ya. Karena kalau misalnya lokal ya kita seperti biasa istilahnya yang kita regulari dengan ekspedisi, dengan legalitas yang mungkin teman-teman juga udah banyak tahu. Tapi kalau ekspor ini tuh punya regulasi yang juga kita perhatikan, karena kan ini distribusi dua negara gitu ya, dari kita Indonesia, pasti Indonesia juga punya regulasi untuk kita bisa mengeluarkan produk, dan juga negara tujuannya NTE-nya mau kemana nih, mereka juga punya regulasi. Nah ini dulu yang harus kita juga tahu agar kita ngerti nih kalau misalnya mau ekspor gitu. Nah yang kedua, produk, sisi produk juga kita tahu mau negara mana, marketnya butuhnya apa, otomatis produk yang juga kita market fitnya apa nih produknya gitu. Kalau teman-teman mau ekspor, sama seperti kita mau bisnis di lokal juga, elemen-elemennya juga kita perhatikan ke market itu gitu, karena pasti kita juga belajar sebenarnya Mas 2021 itu kita dari pendampingan pemerintah ada namanya program Aku Siap Ekspor. Nah di situ pertama kali saya belajar gitu, ternyata bahkan pricingnya gimana, ekspedisinya gimana, karena nggak mungkin dong kalau misalnya kita kirim keluar cuma satuan, pasti kontaineran, walaupun nanti kontaineran mungkin CBM-nya bisa kecil-kecil, tapi pasti semuanya berbeda. Nah itu teman-teman yang mau ekspor otomatis juga harus tahu itu, karena karakteristik lokal dan mancanya berbeda. Tantangan pertama adalah konsistensi di kami. Jadi karena tadi pengennya daily use,
kita mencoba untuk membuat standarisasi yang kemudian juga dipahami dan didukung oleh pengrajin itu tadi, untuk mensuplai barang-barang bisa punya standar tertentu yang sudah kita tentukan. Yang kedua, dari sisi kalau mulai sekarang mungkin dari sisi pemasaran, karena banyak juga yang produk ini dibanjiri gitu ya, banyak pengrajin yang bisa membuat dan bisa menjual sendiri. Pricing juga sekarang menjadi tantangan kita juga gitu. Misalnya ada beberapa yang menjual di harga lebih murah misalnya, kemudian itu juga menjadi tantangan. Yang terakhir mungkin R&D produk kita selalu punya misi untuk bisa develop baik produk, baik kemasan, servis. Nah itu juga jadi tantangan. Mungkin 3 hal itu yang jadi poin utamanya kita sekarang. Mungkin yang bisa menggambarkan lompatan paling besar itu malah saat pandemi, karena pandemi itu buat kami happy problem lah ya waktu itu, karena kita lewat hampers itu bisa didistribusikannya jauh lebih luas, dan dulu orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya jadi juga online-nya jadi makin kencang ya. Kalau waktu itu menjadi kenaikan sempat dari awal sampai 4 kali lipat lah penjualan itu saat pandemi gitu. Anggaplah dari mungkin per bulannya 20 atau 30 juta per bulan jadi 4 kali lipat ya, sampai nembus di angka di mungkin 100 sampai 200 juta deh per bulannya. Yang paling utama menurut saya adalah konsistensi, karena memulai itu mudah, membuat itu mudah. Yang menjadi hal yang selalu jadi tantangan adalah kita konsisten dengan apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita tuju. Dan rasanya di bisnis ini konsistensi itu jadi sangat penting gitu. Mulai bagaimana membuat bisnis ini bertahan, atau juga membuat bisnis ini terus tumbuh. Dan rasanya mungkin yang membuat orang dan buat saya bisa konsisten itu adalah misi kita juga harus besar. Artinya sekarang Dekayu selain dengan internal timnya, juga kita bersama para pengrajin, ada banyak stakeholder yang bersama-sama kita, yang kemudian harapannya bisa berdampak baik secara sosial juga secara ekonomi. Jadi mimpi besar kita adalah terus berdampak baik secara sosial dan secara ekonomi, dan itu yang menjadikan kita terus untuk konsisten fokus untuk terus menjalani hari demi hari kita untuk terus growth.